Udah ya Bu, cuma Ibu aja ya. Nggak ada lagi. Baik, perkenalkan saya dari Biobase. Memperkenalkan alat biosafety cabinet, mereknya Biobase. Ini saya perkenalkan dulu dari awal fungsi-fungsi tombolnya dulu. Ini tombol on off. Kalau dalam posisi arus PLN-nya sudah connect, ini bisa langsung di on kan. Kemudian ini tombol mute untuk mematikan alarm ketika nanti terjadi misalkan kayak salah satunya melebihi garis aman, nanti ini bisa kita mute alarmnya. Ini tombol naik turun untuk kaca ya, kaca depan. Kemudian ini tombol untuk menghidupkan blower, nanti kita gunakan setelah kaca dalam posisi garis kuning itu, baru bisa kita hidupkan. Kemudian ini tombol saklar yang ada di dalam, fungsinya untuk menghidup dan matikan arus PLN yang di dalam. Nanti fungsinya untuk kegunaan alat yang seperti ini. Kemudian ini tombol UV, nanti untuk on off-nya UV juga. Nah, ini belum dihidupkan. Kemudian ini lampu kerja. Jadi ini on off untuk menghidupkan. Kemudian ini adalah tombol mute untuk mematikan alarm. Ini tombol naik untuk menaikkan kaca depan. Ini tombol untuk menurunkan kaca depan. Kemudian ini untuk menghidupkan blower BSC-nya. Ini tombol PLN arus yang di dalam. Ini UV untuk menghidupkan dan mematikan UV. Ini untuk lampu kerja di ruangan BSC. Nah, pertama-tama setelah arus PLN-nya sudah dipastikan connect, ini bisa kita on-kan. Nah, tadi mode standby, ini adalah mode on ya. Setelah sudah dihidupkan on off-nya, kemudian kita naikkan kacanya. Nah, ini siap-siap untuk bekerja. Ya. Oh ya, satu hal lagi ada yang kelupaan saya. Sebelum mulai bekerja, biasakan kita sterilkan ruang kerjanya dengan menghidupkan UV. Biasanya berlangsung selama 15 atau 30 menit sebelum dan sesudah pemakaian alatnya BSC. Setelah kira-kira 30 menit kita matikan UV-nya. Ya, sama kayak tadi, kita naikkan kaca di posisi batas aman kerja, yaitu ada garis kuning di kanan kirinya. Ini batas aman kerja. Kemudian kalau membutuhkan lampu kerja, kita tadi switch kan ke lampu kerja, di on kan. Setelah kaca sudah naik, kemudian kita hidupkan blower. Ini adalah sudah ready ya untuk pemakaian alat. Ini selalu nyala pada keadaan kita kerja ya? Ya, selalu kita nyalakan dalam kondisi sedang bekerja di depan BSC. Fungsi alat ini adalah sebagai melindungi user dari sampel yang kita kerjakan, kemudian mengamankan sampelnya. Jadi ada dua fungsi alat ini, melindungi sampel, kemudian melindungi user. Nah, untuk cara kerja BSC-nya sendiri, itu udara di sekitar ruangan di dalam BSC ini terhisap ke dalam. Kemudian flow aliran udaranya itu dihisap ke belakang, kemudian dari belakang masuk ke ruangan kotor ini. Maksudnya ruang kotor ini sebelum difilter ya, karena di sini terdiri dari dua HEPA filter. Yang satu adalah untuk ke atas ke ruangan, tapi dibuang itu kondisinya udara sudah bersih. Kemudian yang satu lagi adalah filter supply HEPA filter, nanti yang dihembuskan ke bawah. Jadi dari atas BSC, kemudian udara yang sudah difilter
sirkulasi lagi di ruangan. Nah, begitu seterusnya, diisap masuk ke atas, 30% ke udara lepas, kemudian 70%-nya sirkulasi, begitu seterusnya. Nah, seperti itu. Oh iya, untuk setelah pemakaian ini biasa kita turunkan kaca. Ini kita matikan blowernya dulu, kemudian turunkan kaca, terus matikan lampu kerja. Kemudian yang kayak saya tadi bilang, sebelum dan pemakaian kita UV, kita sterilkan area ruang kerja kita. Ini ada timernya nggak? Ada, nanti timernya saya kasih tahu di dalam remote ini. Oh gitu. Iya. Di setting 15 menit. Ada settingannya. Nah, ini untuk pemakaian timernya ya. Ini caranya untuk semua tombol di dalam remote ini adalah sama seperti tombol di display layar ini ya. Jadi semua ada, naik turun kaca, ini naik, ini naik, ini naik, ya. Terus kemudian ini turun, ya. Pokoknya semua sama sampai menghidupkan blower. Ini cara penginstalan UV timer adalah tekan install timer. Ini kita di sensornya di sini ya Bu. Oh, ngadepin ke sensor. Iya, hadapkan ke sensor. Ini kemudian ada timbul digit timernya. Ya, ada 4 digit. Kita setting selama 30 menit ya. Ini 10 apa 15? ya boleh 15 untuk karena lampu UV ini ada masa habis pakainya juga. Nanti saya kasih tahu untuk berapa lama pemakaiannya yang disarankan dari pabrik. Ini untuk pindah. Bisa dulu. Oh iya. Aduh, Kebanyakan ya. penuh. Untuk pindah ke digitnya yang kedua dan seterusnya itu gunakan confirm ya. Confirm, confirm. Sekali lagi. Nah, ini udah mode penghitungan waktu mundur selama 1 menit. Ini kita contohkan selama 1 menit. Nanti dalam waktu 1 menit lampu UV akan mati dengan sendirinya setelah kita aktifkan UV timer ini. Sambil nunggu nggak apa-apa. Coba gimana, aku mau nyoba Mas? Boleh. Ini kita cancel aja. Cancelnya mana? Iya, Ini ya? coba. Nah, kalau kita install timer Oke. ke sini, itu Terus plus. ya itu selama 3 menit berarti. Kalau untuk ini 3 menit. iya, Oh, kalau untuk pindah pakai confirm Bu. confirm. Nah, Oh, iya itu ditambahkan. 13 menit. Iya. Kalau balik lagi, Baik. confirm lagi. Terus dari ulang lagi sampai dia atau balik ke 3 lagi atau ya? kita tekan install timer aja dari 0 Dari lagi. awal. Iya. Oh, gitu. Nah, tuh. Jadi dinolkan aja di ke bawah. Terus untuk pindah digit selama 30 menit. Kalau misalkan ini berikutnya 1 jam gitu. Hitungan jamnya. Ini belum di set. Set mana? Maksudnya belum di Ibu set berapa lama waktu ininya. Dari ulang boleh. Bisa diulang gimana? Install timer. Satu. Ya. Terus? Kalau oke, confirm aja sampai digitnya berhenti. Terus confirm lagi, confirm 1 lagi. Iya, ini sudah hitungan mundur selama 1 menit. Sudah. Tandanya tadi nggak jalan sama jalan? Ininya detik. Oh, detiknya. Detik. Dip. Iya. Kalau nggak jalan, detiknya Iya. nggak ada dip. Iya. Tadi mungkin karena aktifkan cancel. Iya. Tipe NSF 36 ini sudah
sudah sertifikasi ya untuk NSF-nya internasional sama US-nya. Kalibrasinya ya? Bukan, itu sertifikasinya, Bu. Sertifikasinya. Kalau keterangan sudah dikalibrasi, stikernya ada nggak? Kalau baru sih kita memang udah ini ya, Bu. Sudah dari pabriknya sudah ini paten untuk nilainya. Nah, ini udah 1 menit dia mati sendiri, Bu. Ya kan? Nanti sudah bisa kita gunakan. Ini di on kan lagi sampai layarnya nyala, baru dinaikkan kaca. Oh iya, satu hal lagi ya, Bu. Ini di sini untuk UV dalam kondisi apa namanya? Dalam kondisi kaca terbuka tidak bisa aktif. Kayak kaca ini kan aktif UV-nya. Kemudian kita buka, itu secara otomatis mati. Ya, karena ada apa namanya, berbahaya kalau untuk UV-nya sendiri ya. Langsung terpapar langsung gitu. Fungsi kaca ini juga ada memblocking sinar UV-nya. Oh iya. Ini kalau apa namanya, soket colokan ini bisa aktif ya. Kalau misalkan ada indikator soket menyala, soket colokan ini bisa aktif ya. Kalau misalkan ada indikator soket menyala, ini kita aktifkan, sudah bisa running. Mana nih? Oh, tuh. Sudah ya, Bu? Iya. Nah, tuh. Tombolnya error. Tadi hidup. Iya, tadi yang tombolnya ada error itu. Tekan di Oh. mana? Ya, udah bisa hidup ya. Ini kalau kita matikan, dia mati. Mati. Oh. Iya. Sebagai pemutus aja ini. Jadi sebaiknya matiinnya cabut, kosong apa dari sini? Sama aja. Dari sini aja? Kalau misalkan masih dibutuhkan, biasanya kayak gini nih. Gitu. Nah, ini nilainya. Untuk nilai inflow-nya yang kita lihat sama downflow ini. Ini settingan pabrik itu untuk nilainya 0,53 meter per second inflow-nya. Inflow-nya itu yang sekitaran sini ya, Bu. Dia ke dalam, ke bawah gitu. Kalau downflow-nya yang dari atas ke bawah. Itu nilainya 0,33 untuk standar. Dari sini ke bawah? Iya, inflow ke bawah. Kalau downflow-nya dari atas ke bawah. Dari atas sana. Dari atas ke bawah. Biasakan nanti dibersihkan dengan alkohol 70%. Terus nanti kalau saat pembersihan ini kan bisa bawahnya bisa diangkat. Nah, yang perlu dibersihin tuh mana aja? Ya, sekitar ruang kerja ini. Ruang kerja disemprot pakai alkohol 70% dibersihkan ya. Tapi jangan Setiap apa itu? setiap selesai kerja lah, buat efektivitas apa namanya, kerja biar nggak terlalu banyak kontaminasi ya kan. Nanti ini apa namanya, ini bisa diangkat ya, Bu. Di bawahnya juga perlu diperhatikan, takutnya sampel kita terkontaminasi sama area kerja yang kotor sendiri ya kan. Ini bisa dibersihkan. Ini juga perlu dibersihin. Betul, kira-kira ini bisa bulanan lah untuk pembersihannya, bisa diangkat atau bisa dikeluarkan kalau perlu. Kalau meja ini sebelah sekali. Ya, di bawahnya ya. Iya, di bawahnya. Kalau misalkan di ruang atasnya sih setelah pemakaian lah. Tapi blower jangan dihidupin. Iya, untuk blower jangan dihidupkan ya, Bu. Nanti takut kesedot. Iya, ketika bersihin blower Jangan dihidupkan. Kalau untuk yang bawah, Terutama yang bawah. Kalau yang di ruangan sih nggak apa-apa. Biasanya kan setelah selesai kerja aja. Soalnya ada beberapa user yang menggunakan tuh, dia lupa matikan blower, kemudian blower kesedot ke atas, bunyi jadinya. oh, gitu. Heeh. Mendingan pas
keadaan mati aja kali ya. Enggak, keadaan kayak gini aja, jangan dihidupkan blower ini. Tuh. Tadi kan udah selesai tuh, tadi UV kan, Iya. UV udah selesai. UV udah selesai. Kita nyalain blower. Nggak bakal nyala kalau kondisi kaca belum terbuka. Oh jadi buka dulu. Harus dibuka dulu. Apa lampu dulu? Sama aja sih. Ya, sampai ke batas garis aman. Pencet aja Bu, tekan aja. Nanti dia berhenti sendiri. Tekan aja. Terus aja Bu. Udah. Udah. Terus blower. Nunggu kira-kira 1 menit, 2 menit. Nanti Sampai keluar muncul apa gitu. ya. Terus kalau udah kayak gini, oh gini ya. Ya kalau dibutuhkan ya untuk colokan ini. Ini untuk Ya, ini kalau misalkan kita terlalu ke atas kan ada alarm. Nah, itu dimatikan. Jadi memang harus pas kerja tuh jangan kayak gitu. Kalau bisa sampai kayak gini aja. Nah, kayak gini aja. Tekan aja terus. Dia pasti berhenti sendiri kalau di garis aman. oh gitu. Dari bawah juga sama. Soalnya kalau gini malah fungsi ada panelnya di dalamnya relaynya putusnya jadi nanti untuk pemakaian lebih nggak tahan gitu. UV cadangan ya kemarin tuh udah disimpan ya berarti ya. Nah, itu aja. Terus kalau misalkan untuk pembersihan di dalam sini setelah dimatiin blowernya dibersihkan. Ini kalau misalkan memang benar-benar kotor banget Bu, ini bisa direndam pakai alkohol ya Bu. Nanti ada keran pembuangan di bawah. Kolong. Iya, di kolong. Oh ini ya. Iya, betul. Ini tinggal dibuka aja. Iya. Oh, ini udah disambung ya? Udah. Udah siap. Jadi kita tinggal siram aja Iya. awalnya. Iya. Berapa Nanti lama? ya direndam. Nanti kan kalau misalkan memang ini pemakaian jorok kita ininya lah ya, dibersihkan gitu. Kalau bisa jangan dicampur sama bahan yang lain Bu gitu. Takut nanti rusak ininya, bekarat juga. Berarti alkohol doang ya? Alkohol 70%. Jangan ada klorin kalau bisa. Kira-kira apa lagi Bu yang mau ditanyakan? Bisa. Mati dia power udah mati. Oh gitu. Kalau misalkan pas ditinggal, kalau di set timer, Oh. Udah ditinggal aja udah. udah. Nanti kondisinya kayak kita matiin ini. Matiin ini. Heeh. Itu. Matiin ini berarti matiin ini aja ya? Ya. Mati. Nah, nanti kalau pakai set timer udah kondisinya standby begini.